Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait mini proyek mata kuliah penginderaan jauh terapan tahun 2020 dengan judul Deteksi Sebaran Tumbuhan Minyak di Perairan Selatan California menggunakan satelit Sentinel-1A. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Eska Leskia, Bella Donanisa Realita, Farda Fadila, Prasti Widya, dan juga Yana Oktaviana. Berikut merupakan beberapa hal yang akan kami sampaikan, di antaranya latar belakang, kajian studi pustaka, lokasi dan data, metode dan pemrosesan data, hasil, serta kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang. Jadi, lokasi yang kami pilih yakni perairan selatan California. Nah, perairan California sendiri ini merupakan perairan dengan lalu lintas padat karena dilewati oleh jalur pelayaran dunia. Nah, adanya lalu lintas yang padat ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman, yakni adanya tumpahan minyak yang diakibatkan dari pergerakan kapal-kapal yang ada. Selain itu, tumpahan minyak juga rentan terjadi pada tumpahan minyak dari tambang offshore yang banyak ada di California. Nah, pada Oktober 2021 terjadi kasus tumpahan minyak di perairan selatan California yang diakibatkan oleh kebocoran pipa dari anjungan minyak Elly. Nah, hal ini mengakibatkan laut tercemar dan juga banyak biota seperti burung dan ikan yang mati. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pendeteksian dari tumpahan minyak adalah satelit penginderaan jauh. Nah, satelit penginderaan jauh ini dapat mendeteksi tumpahan minyak menggunakan prinsip yang berkaitan dengan dinamika laut dan juga mekanisme penghamburan sinyal kadar atau yang dinamakan dengan backscattering. Selanjutnya yaitu kajian studi pustaka. Kami telah membaca beberapa literatur dan salah satu yang kami jadikan rujukan adalah literatur yang penelitian yang dilakukan oleh Rahyuning Tias dan juga Jailani pada tahun 2020 mengenai deteksi tumpahan minyak di area Pantura Jawa menggunakan citra satelit Sentinel-1A. Data yang digunakan yaitu data citra Sentinel-1 dan juga data kecepatan dan juga arah angin. Nah, pengolahan dilakukan menggunakan software Snap dengan beberapa tahapan, diantaranya yang pertama subset atau pemotongan citra, kemudian koreksi dan kalibrasi radiometrik, multilooking, speckle filtering, koreksi geometrik, point estimation field, dan oil spill detection. Dari hasil penelitian didapatkan beberapa tampilan citra yang menandakan beberapa tumpahan minyak di area perairan dari bulan Juli kemudian sampai pada bulan Januari 2020. Kemudian didapatkan luas tumpahan minyak per bulan yang didapatkan dari hasil perhitungan resolusi spasial dikalikan dengan jumlah piksel. Nah, jumlah piksel yang dipakai itu 10 kali 10 meter, mengingat yang dipakai adalah citra Sentinel-1. Dari penelitian didapatkan luasan bulan Juli sekitar 18,79 km persegi, sampai di bulan Januari 2020 yaitu 8,62 km persegi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Haskell. Oke, pembahasan selanjutnya adalah lokasi dan data. Untuk lokasi penelitian yang kita ambil di sini berada di perairan selatan California dengan keseluruhan luas total area of interest yaitu 8.781 km persegi. Yang dapat dilihat pada tangkapan layar di atas itu merupakan poligon warna orange. Terus data yang digunakan untuk penelitian ini itu Sentinel-1A, Interferometric Wide, dual polarisasi VV dan VH, level 1 ground range detected untuk sebelum kejadian oil spill itu tanggal 22 Agustus 2021 dan untuk setelah kejadian itu tanggal 9 Oktober 2021. Untuk perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini, kita menggunakan Snap Sentinel Application Platform versi 9 dan ArcMap versi 10.8. Next. Oke, di sini penjelasan metode di gambar ke sebelah kanan itu ada diagram alirnya, diawali dengan studi literatur dan persiapan data. Datanya data citra yang sudah disebutkan sebelumnya,
Kemudian langkah untuk kedua citra itu yang pertama adalah subset. Proses subset merupakan proses pemotongan dengan mempertahankan struktur dan karakteristik data, namun secara signifikan mengurangi jumlah data yang harus diolah. Jadi hanya difokuskan kepada area of interest lokasi penelitian. Kemudian selanjutnya dilakukan radiometric calibration. Tujuannya adalah untuk mendapatkan citra dengan nilai piksel yang secara langsung berhubungan atau berkaitan dengan nilai backscatter. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yana Oktaviana. Oke, setelah itu citra yang telah disubset dan dikoreksi radiometrik selanjutnya dilakukan koreksi geometrik. Nah, koreksi geometrik ini digunakan untuk memproyeksikan data tumpahan minyak yang telah disusun sebelumnya ke dalam sistem referensi koordinat bumi. Nah, koreksi ini dilakukan menggunakan software Snap. Hasil dari koreksi ini nanti citra yang didapatkan itu terreferensi dengan sistem koordinat bumi yakni WGS 84 yang mengacu pada bumi elipsoid. Selanjutnya, citra tersebut dilakukan speckle filter. Nah, speckle filter ini adalah proses yang dilakukan untuk mengurangi efek salt and pepper yang umumnya terdapat pada data citra radar. Nah, dengan memanfaatkan speckle filter diharapkan dapat mengurangi varians dan error yang terjadi pada citra radar sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kualitas dari data citra tersebut. Nah, citra yang telah dilakukan speckle filter ini nanti kita bisa melihat perbedaan antara citra yang sebelum dan sesudah terjadinya tumpahan minyak. Next. Selanjutnya, dari citra yang sesudah terjadi tumpahan minyak dilakukan supervised classification atau klasifikasi tidak terbimbing. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menggantikan interpretasi visual data gambar dengan teknik kuantitatif untuk otomatisasi identifikasi fitur. Penerapan aturan berdasarkan statistik untuk menentukan identitas tutupan lahan setiap piksel dalam suatu gambar yang hanya didasarkan pada pancaran spektral yang diamati dalam data. Nah, selanjutnya proses klasifikasi tidak terbimbing ini nanti data akan dikonversi menuju format GeoTIFF. Nah, selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan software ArcMap. Nah, dari format GeoTIFF dikonversi menjadi shapefile, kemudian dilakukan perhitungan luas dengan fungsi calculate geometry. Setelah itu akan didapatkan luas sebaran tumpahan minyak yang terjadi di Laut Selatan California. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Farda. Ya, selanjutnya yaitu hasil dari analisis yang kami lakukan itu sendiri. Next. Jadi untuk pendeteksian tumpahan minyak kami lakukan dengan seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu dengan speckle filtering dan klasifikasi menggunakan Cummins clustering. Selain itu juga di sini dibutuhkan data kecepatan angin, yang mana data kecepatan angin ini kami gunakan untuk menginterpretasikan lapisan apa saja yang berada di perairan. Nah, data kecepatan angin ini kami peroleh dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, di mana di sini menurut penelitian sebelumnya data pendeteksian tumpahan minyak ini sendiri akan berlangsung secara optimal ketika kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 14 meter per second. Nah, selanjutnya. Next. Nah, di sini kami menggunakan referensi dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jailani pada tahun 2020, di mana dijelaskan bahwa ketika kecepatan angin itu berkisar antara 0 sampai 3 meter per second, maka tidak ada dampak angin pada lapisan minyak. Justru akan terlihat objek yang mirip atau look-alike, sehingga kerusakan ekosistem dan sebagainya justru akan terlihat seperti tumpahan minyak. Kemudian ketika kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 10 meter per second, akan ada sedikit kesalahan interpretasi pada daerah dengan angin lokal rendah, namun background minyak masih terlihat homogen. Kemudian ketika kecepatan angin lebih dari 10 meter per second, maka hanya minyak tebal yang akan terlihat. Oke, selanjutnya. Nah, saat kecepatan angin bernilai rendah, tidak terbentuk capillary atau gravity wave sehingga backscatter tidak terjadi. Akibatnya, kerusakan ekosistem seperti kerusakan terumbu karang, alga, dan ikan-ikan atau lookalikes yang berupa fitoplankton terlihat menyerupai tumpahan minyak pada citra radar.
Sebaliknya, ketika kecepatan angin bernilai tinggi, tumpahan minyak pada permukaan laut akan bercampur dengan air laut dan tenggelam ke dalam kolom air, sehingga tidak terdeteksi pada citra radar. Nah, hasil dari proses pendeteksian ini ditunjukkan oleh area yang lebih gelap pada hasil Cummins clustering, di mana daerah ini terjadi karena nilai pancaran balik yang lebih rendah dibandingkan area sekitar yang berupa air laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Beladuna. Baik, untuk selanjutnya yaitu membandingkan keadaan sebelum dan sesudah tumpahan minyak melalui citra satelit Sentinel-1A yang telah kami visualisasikan menggunakan LGB. Terlihat pada gambar 3.1 dan gambar 3.2, keduanya memiliki dark spot di beberapa lokasi di perairan, di mana hal tersebut dapat disebabkan karena adanya lookalikes ataupun kerusakan ekosistem pada gambar 3.1. Sedangkan pada gambar 3.2 disebabkan karena tumpahan minyak. Hal ini didukung dengan data kecepatan angin yang kami peroleh dari NOAA, di mana pada bulan Agustus terlihat bahwa di perairan California dan wilayah California berkisar antara 2-3 meter per sekon, sedangkan pada gambar 3.4 di bulan Oktober berkisar antara 4 hingga 6 meter per sekon, di mana berdasarkan penelitian oleh Muhammad Jailani, untuk 0-3 meter per sekon itu dapat dikatakan bahwa daerah tersebut adalah terjadi dark spot karena lookalike, sedangkan 3 hingga 10 dikarenakan tumpahan minyak. Kemudian ada luas area tumpahan. Luas area tumpahan ini diperoleh dari kalkulasi geometri area dark spot. Hasil dark spot kemudian direferensikan ke sistem koordinat terproyeksi dan diubah menjadi bentuk data vektor. Setelah itu dihitung nilai luasannya sebesar 272.280,9674 hektar. Namun hasil tersebut perlu dilakukan validasi lebih lanjut menggunakan data kecepatan angin, menggunakan data klorofil, serta menggunakan data arus. Disebabkan karena belum tentu hasil klasifikasi tersebut menunjukkan tumpahan minyak di keseluruhan area. Kemudian kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, Prastiwi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari perawatan speckle filtering yang dilakukan pada Sentinel 1A, didapatkan hasil berupa area hitam atau dark spot yang tertampak pada perairan selatan California yang dideteksi sebagai tumpahan minyak pada citra setelah terjadi kebocoran pipa anjungan minyak oleh anjungan minyak Elly. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan luas, didapatkan luas sekitar 2.272,80 km persegi yang merupakan hasil tumpahan minyak tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan rujukan dalam pengerjaan dan pengolahan data. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan, atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.